Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Namun saya akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, telah kita percaya Yesus, kita juga dituntut untuk bertumbuh menyerupai Yesus Kristus. Rasul Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jadi tanda kita hidup di dalam Yesus akan terlihat dalam kewajiban kita untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Maka untuk dibutuhkan komitmen untuk bertumbuh menyerupai Yesus Kristus. Komitmen apakah itu? Yang pertama, meninggalkan dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kata yang dipakai oleh Paulus dalam ayat-ayat di atas untuk menunjukkan kepada usaha yang terus-menerus dan yang tidak akan berhenti. Pertama, kata mematikan. Kata ini adalah segala hal yang bersifat duniawi seperti dosa seksual dan keserakaan. Karena melalui dosa-dosa tersebut, hal itulah mendatangkan murka Allah. Kata yang kedua adalah membuang. Segala hal yang tidak cocok lagi dikenangkan sebagai manusia baru seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk itulah setiap orang Kristen yang sudah hidup di dalam Kristus sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang duniawi. Bukan karena tidak ada kesempatan untuk itu, tetapi haruslah berusaha untuk berkata tidak tentang dosa. Memang hal ini tidak gampang, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita sebagai manusia harus berusaha dan berjuang sehingga kita terus-menerus memperbarui sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus. Yang kedua, yaitu menjadi teladan. Setelah Paulus mengingatkan jemaat untuk memiliki komitmen dan supaya mereka meninggalkan segala yang bersifat duniawi, kemudian Paulus mengingatkan jemaat itu untuk memiliki hidup yang memiliki dampak baik terhadap sekitarnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu hanya bisa dimiliki ketika mereka hadir sebagai orang-orang yang memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka itu saudara yang terkasih, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Kalau hal-hal itu yang hadir dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati melalui sikap dan perbuatan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita terpanggil bukan hanya berusaha untuk meninggalkan hal-hal duniawi, tetapi juga harus berusaha untuk mengejar hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Sebab tidak ada gunanya kita menunjukkan keburukan, keangkuhan kita, kehebatan kita,
tetapi kita harus menunjukkan sikap serta perbuatan kita yang benar bagi sesama kita, terlebih lagi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka berkatnya bagi kita ialah, kita yang terpanggil untuk menyatakan kasih Allah, marilah kita hidup bertumbuh menyerupai Kristus, mempunyai komitmen untuk meninggalkan dosa dan hidup menjadi teladan bagi sesama kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita.